Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait dengan franchising structure and strategy. Tentunya ketika kita membahas franchise, ini bukan merupakan hal yang baru banget gitu ya, yang dari teman-teman ketahui selama ini. Karena memang sebenarnya di Indonesia sendiri bentuk usaha seperti franchising itu sudah sangat common gitu ya. Bahkan kita sudah sering mengkonsumsi produknya itu sehari-hari gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya franchise yang ada di Indonesia? Sebenarnya franchise yang ada di Indonesia sendiri bentuknya itu cukup beragam begitu ya, dari industri F&B itu yang mendominasi franchising di Indonesia begitu ya. Ditambah lagi sebenarnya kita juga sering begitu belanja di retail yang memang konsepnya franchising seperti Alfamart maupun Indomaret. Ya, jadi secara umum begitu ya, seperti apa sih seperti apa sih ciri-ciri franchising dan apa sih definisi dari franchising itu sendiri begitu ya. Franchising ini merupakan salah satu saluran pemasaran yang sebenarnya dirancang begitu untuk meyakinkan para konsumennya bahwa mereka ini membeli produk yang terintegrasi secara vertikal sesuai yang sama, misalnya sesuai atau persis sama dengan produk yang dihasilkan oleh produsen utamanya, walaupun sebenarnya secara fakta kita itu tidak membeli langsung dari produsen begitu. Jadi franchising ini kan sebenarnya antara franchisor dan franchisee ini dua entitas badan usaha yang berbeda begitu ya. Tapi konsep franchising ini cukup untuk meyakinkan konsumen begitu ya, bahwa dengan membeli barang di franchisee ini dia akan mendapatkan konsistensi kualitas maupun pengalaman berbelanja yang sama dengan produk yang memang dia beli dengan dari produsen langsung seperti itu. Lalu ciri khasnya seperti apa sih kalau kita untuk mendeteksi kira-kira usaha ini itu franchise atau bukan ya? Nah, sebenarnya lebih kepada karakteristiknya begitu ya. Biasanya produknya itu eksklusif dari franchisernya begitu ya. Misalnya kalau jualan kopi ya dia hanya jualan kopi aja. Kalau jualan fast food ya dia akan jualan fast food aja begitu ya. Dan tidak menjual barang-barang tambahan lain di luar dari barang-barang yang dijual dari franchiser. Nah, cuma masalahnya dari pihak franchising ini dia akan kehilangan begitu identitas independen dari perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya kayak kita beli eh, kebutuhan sehari-hari di Indomaret. Sebenarnya kan Indomaret yang kita beli itu ada badan usahanya, ada PT-nya sendiri ya. Cuma selama ini kita kayak nggak pernah tahu itu PT apa gitu ya. Karena yang kita kenal adalah produk Indomaretnya. Gitu. Nah, tujuan bisnisnya sendiri sebenarnya dari pihak franchisor lebih kepada kemungkinan produsen untuk menjangkau pasar yang memang lebih cepat, lebih luas, begitu ya, tanpa harus mengelola cabang sendiri karena otomatis akan membutuhkan banyak sekali modal, begitu, sehingga dibutuhkan franchisee untuk membantu penjualan baik itu di skala lokal, biasanya konteksnya di skala lokal-lokal, begitu. Nah, kerjasama antara franchisor dan franchising ini sendiri sebenarnya mereka itu akan diikat di dalam satu kontrak franchise begitu, di mana dalam kontrak tersebut mengatur terkait dengan penggunaan hak merek, lalu sistem bisnisnya seperti apa, SOP dalam menjalankan operasional bisnisnya itu akan seperti apa. Nah, di kontrak tersebut biasanya juga akan membahas terkait dengan biaya awal maupun biaya royalti yang perlu dibayarkan franchisee untuk dapat mengoperasionalkan produk dari franchiser. Nah, walaupun sebenarnya ini dua entitasnya sedikit yang memang berbeda gitu ya, franchiser itu di dalam kontraknya itu tetap memiliki hak untuk mampu mengendalikan tampilan merek dan cara operasional franchisee baik itu secara menetap maupun berkala.
Nah, kalau dari entitas hukum dan tanggung jawab hukum dalam ekonomi maupun dalam hukumnya, begitu ya, walaupun mereka dua entitas yang berbeda yang terikat dalam satu kontrak, tetapi tetap memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang memang terpisah, begitu ya, tanggung jawabnya. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab hukum sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi hanya dalam mengoperasionalkannya saja yang mereka itu hanya dalam mengoperasionalkan saja mereka itu bersama-sama begitu, tetapi secara tanggung jawab dan secara entitas, secara badan usaha, ekonomi dan hukum, laporan keuangannya begitu, mereka akan dalam bentuk yang terpisah. Nah, berikutnya seperti apa sih jenis-jenis atau format-format franchising yang sebenarnya ada, gitu ya. Sebenarnya kalau di buku sendiri itu dijelaskan ada dua, gitu ya. Yang pertama itu product and trade name franchising, gitu ya. Nah, yang kedua itu sebenarnya dijelaskan juga terkait dengan bisnis format franchising. Nah, untuk bisnis format franchising ini adalah bentuk format franchise yang sebenarnya kita selama ini kenal, begitu ya, ketika ada franchisee membeli merek atau izin dagang dari suatu franchiser. Nah, sedangkan untuk product and trade name franchising ini sebenarnya lebih kepada bentuk franchising yang selama ini sebenarnya ternyata kita nggak mengenali itu sebagai franchising, karena sebenarnya ini lebih kepada model ini melibatkan adanya rantai distribusi seperti distributor, reseller, agen yang diberi hak untuk menjual produk tertentu menggunakan nama dagang dari franchiser. Jadi yang digunakan hanya nama dagangnya saja, gitu ya. Contohnya apa sih, gitu ya? Contohnya sebenarnya dalam konteks format product and trade name franchising ini, kita tahu kan ya kalau dalam industri otomotif begitu kita kenal istilah yang namanya ATPM, agen tunggal pemegang merek, tapi yang sebenarnya jualan langsung ke end customer itu biasanya dalam bentuk dealer gitu ya. Nah, hubungan antara ATPM dan dealer ini, gitu ya, hubungan antara ATPM dan dealer ini yang kita namakan di dalam konteks product and trade name franchising. Jadi memang biasanya dealer ini kan hanya akan menjual satu merek ya. Ya, misalnya ini ada Hino, ada Mitsubishi. Jadi yang kita kenal biasanya kita akan kenal dealernya dan akan kenal juga terkait dengan eh, produk atau merek yang dia jual begitu. Nah, ini kan biasanya akan terikat dengan satu merek dagang gitu. Nah, jadi lebih kepada ini bentuknya seperti apa? Lebih kepada hubungan antara pemasok dan distributor saja begitu ya. Makanya bisa sering juga disebut dengan franchise resmi ataupun kita sering dengar dengan distributor resmi, authorized seller kayak gitu ya. Itu biasanya kalimat-kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk formatnya itu adalah product and trade name franchising gitu ya. Di mana franchisor sendiri ketika memilih franchising-nya itu harus terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi gitu ya. Lalu franchisor juga mengizinkan franchisee untuk menggunakan merek dagangnya dan menjual secara grosir maupun eceran begitu ya untuk keperluan promosinya. Nah, dalam konteks hal ini begitu ya, franchisor mendapatkan keuntungan dari margin penjualan ke dealer. Jadi mereka sistemnya kayak bagi hasil komisi begitu ya, atau mungkin eksklusif price begitu, bukan dari konteks royalti yang dibayarkan atau biaya franchising. Jadi memang konteksnya itu berdasarkan keuntungan penjualan gitu. Itu yang dikategorikan sebagai product and trade name franchising. Nah, yang berikutnya ada bentuk franchising yang sebenarnya paling umum kita kenal, begitu ya, namanya bisnis format franchising, begitu ya. Dalam konteks hal ini, franchisee itu tidak hanya mendapatkan hak merek, tapi kalau tadi kan memang hanya mendapatkan hak merek ya, strategi penjualannya dia mau kayak gimana, itu bebas dalam konteks product and name trade.
itu bebas gitu ya. Nah, kalau yang ini semuanya dibikin standar begitu ya. Baik dari segi produknya standar, bentuk promotionnya standar, terus kayak mungkin konsumen ketika punya engagement atau mungkin punya experience berbelanja di franchise itu semuanya akan menampilkan suasana yang sama begitu. Itu jadi dia tidak hanya mendapatkan hak merek tetapi juga keseluruhan sistem bisnis, SOP, teknik pemasaran dan bahkan karyawan-karyawan yang akan berhubungan langsung dengan konsumen tersebut akan mendapatkan pelatihan untuk memberikan experience yang sama di setiap konsumennya ketika berbelanja di franchise tersebut. Gitu. Nah, hal ini tentu akan sangat membantu begitu ya dari pihak franchisee untuk memberikan pengalaman yang sama begitu atau dalam memberikan kemudahan mengoperasionalkan bisnisnya begitu ya. Tapi dari sisi franchiser sendiri sebenarnya dalam format yang seperti ini dia juga memperoleh keuntungan begitu ya. Keuntungannya dia itu dari mana? Bukan dari bentuk komisi atau mungkin keuntungan penjualan begitu ya, tetapi lebih kepada keuntungan dari biaya royalti yang dibayarkan franchisee. Biasanya untuk mengoperasionalkan ada sejumlah biaya begitu yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchiser untuk dapat mengoperasionalkan bisnisnya. Nah, franchiser sendiri dalam konteks ini biasanya masih mengatur dan membatasi bagaimana franchisee mengoperasikan usahanya. Jadi benar-benar ada kriteria juga yang mirip dengan format yang sebelumnya, gitu ya. Di mana franchiser tetap memiliki kriteria tertentu untuk franchisee itu menjalankan bisnisnya. Contohnya apa? Sebenarnya kita sering lihat ada di industri F&B, begitu ya. Kalau kita beli misalnya let's say kita sebut aja janji jiwa gitu ya. Walaupun kita beli produk janji jiwa itu offline, online di store-store yang berbeda, kita akan mendapatkan cita rasa kopi yang akan sama di store manapun gitu. Itu adalah identik dari konteks franchising. Dalam konteks retail seperti apa? Begitu ya, ketika kita masuk ke Indomaret, baik Indomaret dimanapun kita akan sadar bahwa rak dari Indomaret ini akan tertata standar begitu ya. Kalau kita masuk Indomaret lalu ke kanan kita akan ketemu kelompok obat-obatan gitu ya. Lalu kalau Indomaret ke kiri kita akan ketemu kulkas yang ada misalnya minuman-minumannya. Jadi memberikan experience yang sama sehingga ketika kita masuk ke dalam satu toko kita akan langsung tahu memudahkan kita untuk oh kita butuh produk apa gitu ya. Lalu kita akan cari kerak yang mana atau bahkan kita sadar bahwa produk ini sebenarnya ada atau tidak sih di Indomaret karena biasanya kalau ada di satu Indomaret akan dijual juga di Indomaret yang lain. Nah itu konteks-konteks dari franchise yang memang dijual untuk memudahkan atau memberikan experience yang konsisten kepada setiap customer. Nah dalam konteks franchising arrangement ini sebenarnya ada beberapa kontradiksi yang memang sedikit membingungkan begitu ya ketika kita membangun sebuah usaha gitu ya. Yang pertama kita kadang suka bingung ya kenapa sih franchiser itu nggak mengoperasionalkan sendiri aja begitu ya bisnisnya. Kan otomatis dengan dia mengoperasionalkan sendiri misalnya kayak konsistensinya jauh lebih terjaga atau bahkan perusahaan dia jauh lebih besar karena marketnya dia akan jauh lebih banyak dan dia kayak nggak tergantung terhadap suatu franchisee. Kenapa dia kok malah nggak mau mengoperasionalkan sendiri dan malah mau berbagi, gitu ya? Itu kontradiktif pertama sebagai pemilik badan usaha. Justru kalau kita pengennya lebih besar, kita punya usaha yang lebih besar, gitu ya? Kita kan lebih mending cari investasi aja nggak sih, bukan malah justru franchisee gitu konteksnya. Karena kalau kita pengen besar, ya kita harus operate sendiri, itu jauh lebih efisien. Harusnya pemikirannya seperti itu ya, karena nanti kayak standar gajinya akan standardize semuanya. Kenapa malah justru dia minta orang lain gitu untuk mengoperasionalkan dan dia hanya dapat biaya royaltinya aja. Lalu berikutnya dari sisi franchisee kan juga sedikit membingungkan sih ya. Karena ketika kita punya usaha, kita kan sebenarnya pengen
perusahaan kita itu punya citra sendiri gitu ya, atau bahkan kita sebenarnya pengen mengoperasionalkan brand kita sendiri supaya kita besar. Tetapi kenapa sih kok dia itu malah uh, rela gitu kehilangan identitas perusahaan? Kan memang selama ini kita kayak nggak pernah tahu ya Indomaret, Janji Jiwa, atau mungkin Tomoro itu sebenarnya dioperate oleh perusahaan apa. Kita kayak nggak pernah tahu gitu kan ya. Kenapa? Kok badan usaha franchise ini bersedia kehilangan identitas perusahaan atau bahkan mungkin brand atau bahkan mungkin person begitu ya, untuk tunduk terhadap kontrak kerjasama dengan franchiser. Bukannya sebenarnya dalam konteks usaha, bisnis gitu kan kita pengen brand kita besar, kita pengen company kita itu lebih besar lagi gitu ya. Nah, lebih ekstrimnya lagi dengan kehilangan identitas itu, kenapa juga franchisee itu relasi membayar biaya royalti yang mungkin nggak kecil juga nominalnya begitu ya, kayak mungkin ratusan juta hanya untuk mengoperasikan sebuah brand atau sebuah produk yang mungkin sebenarnya dia juga punya kemampuan untuk memproduksi barang yang serupa begitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sering terjadi kontradiksi ketika orang akan memilih memfranchisingkan produknya atau tidak gitu ya, atau akan membeli franchise tertentu atau tidak gitu ya. Nah, walaupun memang sebenarnya konteksnya itu terkesan cukup kontradiktif dalam konteks bisnis gitu ya, kok kayak nggak efisien gitu ya kalau misalnya kita beli, misalnya kita punya modal 300 juta daripada kita beli royalti sebagai franchisee, mending itu udah bisa kan untuk kita produk development sendiri produk kita gitu. Misalnya seperti itu. Nah, tapi nyatanya sebenarnya secara bisnis internasional franchising ini sangat berhasil dan terus berkembang. Saat ini pun sebenarnya secara internasional udah ribuan produk yang memang ribuan produk brand gitu ya yang memang sifatnya dioperasionalkan pemasarannya itu secara franchise. Jadi walaupun terkesan kontradiktif, tapi sebenarnya hasil dari operasional franchising ini sebenarnya cukup produktif. Gitu. Nah, ketika kita membahas terkait dengan franchising, begitu ya, rasa-rasanya kita nggak mungkin untuk nggak ngebahas McD, begitu ya, bahwa dia memang sebenarnya secara dunia, secara internasional, dia sebagai franchising terbesar, begitu ya, yang sebenarnya kepemilikan outletnya itu lebih dari 36.000 outlet yang sudah tersebar lebih dari 100 negara. Ya kita mungkin juga selama ini sadar ya kalau kita pergi ke luar negeri, kalau kita pikir mau makan apa ya yang kita tahu dan yang mungkin terstandar di pikiran kita, mungkin kita akan carinya McD gitu ya. Ya, karena memang pertumbuhan outlet McD secara internasional sendiri itu cukup produktif begitu ya. Bahkan dirata-ratakan satu outlet itu dibuka setiap 5 jam di seluruh dunia. Jadi memang dia secara signifikansi pertumbuhannya sangat-sangat besar begitu ya. Nah, kenapa sangat besar? Karena sebenarnya 85% outletnya tersebut dimiliki oleh franchisee. Jadi bukan dalam konteks McD ini bukan berarti franchiser itu tidak mengoperasionalkan ya. Dia juga tetap mengoperasionalkan 15%. Jadi kapan sih dia itu mengoperasionalkan sendiri tidak menggunakan franchisee ya tadi misalnya ketika di negara tersebut nggak ada nih kandidat badan usaha yang mampu untuk menjalankan operasional bisnisnya sesuai dengan standar McD. Tapi dia kan tetap butuh penetrasi ke sebuah negara, gitu ya, atau ke sebuah daerah, gitu ya. Ketika kondisi tersebut nggak memungkinkan, ya akhirnya dia akan mengoperasionalkan sendiri McDonald's-nya yang dioperate langsung oleh franchiser, begitu. Nah, melalui bisnis McD sendiri sebenarnya sudah mampu mengerjakan 1,7 juta karyawan. Yang ini sebenarnya kayak ya lumayan gede juga ya kalau kita lihat secara internasional. Lalu apa sih strategi kok McD itu bisa sedemikian sukses begitu ya? Sedemikian sukses berjalan dengan bisnis franchising-nya gitu ya. Sebenarnya dia sendiri menjalankan model bisnis dan operasi yang memang cukup rigid begitu ya. Bahkan McD itu dijelaskan bahwa dia itu memiliki SOP yang sangat rinci untuk setiap
produksi maupun penyelenggaraan layanan McD di satu gerai gitu ya. Kalau dihitung secara berat, bahkan SOP itu ketika di print ditimbang beratnya itu sampai dengan 2 kilogram. Jadi bayangkan setebal apa dan serigid apa operasional yang sudah dibikin oleh McD untuk menjamin produksinya itu berjalan secara standar dan layanannya itu juga berjalan secara standar. Begitu. Nah, franchisee sendiri itu membayar hingga 25% dari pendapatan. Jadi dia kayak double fee begitu ya sifatnya. Beli royaltinya iya, lalu berbagi keuntungan 25% dari operasionalnya itu juga. Nah, seleksinya sendiri sebenarnya cukup tepat yang dilakukan oleh McD gitu ya, karena tadi harus menunjukkan motivasi dan kemampuan untuk menyelenggarakan layanan yang sesuai. McD sendiri juga sebenarnya punya pengawas-pengawas regional begitu ya yang terus mengawasi jalannya operasional McD di setiap gerai-gerai di negara atau di daerah-daerah tertentu. Dan McD pun sebenarnya berdasarkan pengalaman memang tidak segan-segan gitu ya untuk memutus hubungan dengan sebuah mitra ketika memang berdasarkan penilaian dan pengawasannya dia tidak menjalankan sesuai dengan prosedur operasional McD. Jadi walaupun misalnya udah bayar royalti bukan berarti franchisee bisa seenaknya sendiri gitu ya. Karena ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan operasionalnya McD, si McD pusatnya ini tidak segan-segan untuk dapat memutus hubungan dengan mitranya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan rantai pasokan dan standarisasi, gitu ya. Kalau rantai pasokannya sendiri sebenarnya itu sudah diatur oleh McD, begitu ya, bagaimana cara dia untuk mendapatkan bahan baku dari pembuatan makanan-makanan atau minuman yang diproduksi, yang dijual oleh gerai McD, begitu ya. Nah, pemasok lokalnya ini juga dicek, begitu ya. Ketika memang pemasok lokalnya ini tidak memenuhi standar, biasanya McD Global akan masuk sendiri ke pasar baru atau akan mencarikan pasokan kepada gerai yang ada di lokal seperti itu. Nah, strategi pemasarannya juga sebenarnya sangat cukup efektif ya, karena mereka ini sebenarnya memfokus kepada keluarga dan anak-anak. Kalau kita tahu yang sangat sering banget dibeli oleh orang-orang ini kan sebenarnya yang Happy Meal ya, di mana anak-anak kecil ini makan McD sambil dapat mainan yang otomatis ketika anaknya makan ya orang tuanya akan makan juga gitu ya. Ketika dia punya experience waktu kecil itu makan McD, sampai besar dia akan makan McD dan bahkan ketika dia jadi orang tua dia akan memperkenalkan Happy Meal ke anaknya. Jadi memang strategi fokus pemasaran McD ini cukup unik begitu ya. Lalu standar menunya itu sama, ketika dia jual burger, cheeseburger itu seperti apa, itu akan standar sama. Jadi ketika kita masuk ke McD, kita kayak nggak bingung lagi mau pesan burger apa, sesuai dengan favorit kita aja. Gitu. Nah, di samping itu, sebenarnya untuk keperluan promosi dan menjalankan kampanye lokal, biasanya kan memang kalau di Indonesia kayak ada menu-menu yang Indonesia kayak nasi uduk, bubur ayam gitu ya. Nah, itu memang ada strategi untuk menjalankan 45% dari pendapatannya untuk iklan atau untuk menyesuaikan sebagai variasi-variasi produk yang bisa diterima oleh masyarakat lokalnya begitu. Nah, next terkait dengan benefit of franchising akan dijelaskan oleh Karsten. Silahkan. Baik, terima kasih Kamira. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Tadi kan Kamira sempat memberikan beberapa pertanyaan ya. Kenapa orang nggak mulai bisnis aja sendiri daripada franchising? Kenapa mereka nggak membuat suatu brand baru aja gitu yang menonjolkan identitasnya? Nah, mungkin di bagian ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, keuntungan dari franchising. Mungkin ketika seseorang memiliki modal yang cukup besar untuk bisa memulai bisnis sendiri gitu ya, pasti ada hal-hal
eh, yang membuat seseorang itu tertarik gitu untuk memiliki brandnya sendiri. Mungkin bisa memberikan keuntungan atau kepuasan tersendiri bahwa mereka eh, tidak lagi bekerja untuk orang lain, contohnya. Terus juga mereka memiliki perasaan memperoleh kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi di balik semua mm, di balik semua apa hal tersebut, ada beberapa hal yang mungkin ketika memulai bisnis baru itu perlu kita perhatikan. Karena memulai bisnis baru dari nol itu pastinya kita masih belum bisa memprediksi bagaimana tingkat kesuksesannya. Karena tingkat kegagalan bisnis baru itu pasti sangat tinggi gitu ya. Kemudian juga untuk memulai suatu bisnis baru itu pastinya memerlukan effort yang besar, termasuk waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang ketiga juga pastinya memerlukan begitu banyak keputusan. Dan juga seperti contohnya kayak eh, keputusan terkait lokasi bisnis yang mau dibuat gitu, terus juga seberapa besar ukuran bisnisnya, terus juga jenis produk apa yang sesuai, jenis produk apa yang mungkin bisa memberikan keuntungan yang besar gitu. Itu mungkin eh, sedikit atau sedikit banyaknya hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memulai bisnis baru. Nah, dengan franchising sendiri ini franchising menawarkan beberapa solusi gitu terkait kekhawatiran-kekhawatiran dalam memulai bisnis baru. Karena dengan menjalankan franchising sendiri, kita bisa mengurangi resiko kegagalan. Karena apalagi kalau misalkan tadi ya kayak McD, kita udah tahu McD sebesar apa dan sesukses apa di berbagai macam negara. Kalau misalkan kita mau buat franchising dari McD, kita juga pasti udah tahu tingkat kesuksesannya akan seperti apa dan juga McD kan sudah memiliki brand equity yang tinggi gitu ya. Terus juga konsumen yang loyalnya juga pasti sangat banyak sekali gitu. Dan juga eh, dengan franchising kita tidak perlu memakan waktu yang lama dalam mengembangkannya karena apalagi tadi seperti contohnya McD, kita pasti akan mendapatkan pelatihan, terus juga kita akan mendapatkan lisensi merek yang tidak membutuhkan waktu lama untuk memulai dari awal, seperti halnya kita memulai bisnis baru. Kemudian, ya tadi itu kesuksesannya bisa kita prediksi, apalagi dengan brand-brand yang memang sudah besar gitu ya, terkenal di kalangan masyarakat, seperti itu. Kemudian, next please. Nah, lalu kalau misalkan kita mau memulai franchising, emang apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari franchiser? Yang pertama pastinya ada kita mendapatkan lisensi nama merek. Terus juga kita pasti akan mendapatkan layanan seperti pelatihan dan bantuan dalam beberapa hal. Contohnya mungkin dalam hal survei pasar dan juga pemilihan lokasi, kemudian juga desain dan tata letak fasilitas, saran dalam negosiasi sewa lokasi gitu. Terus juga saran dari pembiayaan, panduan operasional, pelatihan manajemen dan juga pelatihan karyawan. Nah, hal-hal ini tuh eh, layanan yang diberikan oleh franchisor terhadap franchisee. Tapi layanan ini juga variatif gitu ya, bergantung pada jenis bisnis dan kontrak franchising yang disepakati. Contohnya kayak McD tadi, biasanya mereka sangat rigid tadi gitu ya. Jadi mereka melakukan hampir seluruh analisa terkait lokasi harus diadain di mana, karena mereka juga nggak mau dong lokasi franchise mereka asal-asalan gitu. Mereka menentukan lokasinya, terus juga em, bahkan sampai mengadakan atau pengadaan lahannya sendiri gitu. Beda contohnya kalau kayak suatu perusahaan budget rent a car. Nah, dia itu biasanya cuman memberikan
batas wilayah aja sejauh mana franchise itu bisa dijalankan gitu. Dan franchise itu bebas membangun dimanapun selama tetap dalam pengawasan dan saran dari franchisernya itu sendiri. Kemudian next. Nah, kalau tadi ngomongin tentang keuntungan yang didapatkan ketika memulai franchising, mungkin kalau misalkan keuntungannya hanya ada di awal, kita juga akan sedikit ragu-ragu kali ya untuk memulai franchise. Tapi ternyata dengan franchising ini, keuntungan yang kita dapatkan itu bukan hanya di awal, tetapi juga selama kita menjalankan franchise ini, kita bakal mendapat banyak keuntungan yang didapatkan dari franchiser gitu. Contohnya, selama menjalankan franchise, kita pasti akan mendapatkan pengawasan lapangan terhadap operasional, terus juga umpan balik dari laporan manajemen, materi promosi dan penjualan, terus juga pelatihan manajer dan karyawan, perencanaan, data pasar, audit, dan juga mungkin hal-hal lainnya yang merupakan layanan yang diberikan oleh franchiser gitu. Terus dengan hal ini, dengan adanya layanan-layanan ini dapat dibilang bahwa sebenarnya franchisee itu berperan seperti anak perusahaan dari franchiser. Karena ya tadi franchisee harus memberikan laporan manajemen kepada franchiser untuk memastikan bahwa operasional yang dijalankan oleh franchise ini tuh sesuai gitu dengan SOP dari franchisernya sendiri untuk menjamin kualitas dan juga konsistensi produk di setiap franchise gitu. Next, please. Nah, kemudian apa sih competitive advantage yang didapatkan dari franchising gitu? Kenapa kita harus milih franchising tetap daripada kita membuka atau membangun bisnis sendiri? Yang pertama, franchiser ini bisa bertindak sebagai konsolidator. Jadi, franchiser ini membantu kita dalam menjalankan sistem franchising itu sendiri yang diharapkan franchisee bisa mencapai ekonomi skala besar dan juga keuntungan yang besar gitu. Kemudian franchiser juga biasanya fokus pada satu lini produk tertentu. Jadi franchiser ini memungkinkan untuk mengembangkan keahlian dan juga mereka memungkinkan untuk mempertahankan kualitas dari produk tertentu gitu. Kemudian, franchiser juga mampu menyatukan semua elemen dalam satu konsep merek. Maksudnya di sini adalah merek yang sudah dibangun oleh franchiser ini disatu padukan sehingga franchisee ini dapat secara dengan mudah gitu ya, dengan lebih mudah untuk tinggal menjalankannya aja, tinggal menjalankan merek itu dengan lisensi yang telah diberikan. Kemudian juga franchiser itu berperan sebagai enforcement agency atau enforcement agency ini berarti franchiser ini berperan sebagai bisa dibilang sebagai penegak hukum gitu ya. Jadi franchiser ini yang memberikan pengawasan dalam franchisee menjalankan operasionalnya. Nah, hal-hal ini juga dilakukan untuk mencegah adanya free riding. Free riding itu adalah kondisi gitu ya, keadaan di mana ada satu pihak yang menikmati keuntungan, sementara pihak lainnya itu menanggung seluruh biayanya. Contohnya kayak misalkan kita ambil Dunkin Donat. Nah, biasanya franchisee dari Dunkin Donat itu kan pastinya harus menyetujui dan mengikuti semua prosedur yang diberikan oleh franchiser. Salah satu prosedurnya adalah untuk membuang produk yang tidak terjual setelah beberapa jam dan menggantikannya dengan produk-produk yang baru. Tapi sebagai franchisee pasti ada dong eh, perasaan untuk kayak sayang nih masa produknya harus dibuang gitu aja, kita tetap jual aja deh produknya walaupun tidak sesuai prosedur gitu.
Tapi kan hal ini bisa saja merugikan pihak franchiser karena kalau misalkan tidak sesuai prosedur, bisa jadi produk yang dijual tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh franchiser dan ini bisa jadi juga merugikan franchiser dalam hal menjatuhkan nama baik franchisernya itu sendiri gitu. Jadi dalam memilih franchiser ini sebenarnya bukan semata untuk membeli jasa bisnis doang gitu, tapi juga untuk menyewa dalam artian kita menyewa lisensi brand equity dari franchiser untuk menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar gitu. Kemudian next. Nah, untuk franchisernya sendiri. Kalau tadi kan kita ngomonginnya dari point of view franchisee-nya gitu ya, berbagai macam keuntungan dan layanan yang didapatkan oleh franchisee dari franchiser. Tapi kalau kita balik sudut pandangnya dari seorang franchiser, kenapa kita harus mm, memberikan operasional bisnis kita kepada orang lain? Kenapa nggak kita lakuin sendiri aja operasional bisnis kita di outlet-outlet cabang gitu ya. Ya karena yang pertama, membangun semua jaringan outlet dan mengoperasikannya sendiri itu ya pastinya membutuhkan banyak effort dan sumber daya dong. Kita harus membangun lagi dari awal, misalnya eh, apa lokasinya, bangunannya, terus juga kita harus mencari sumber daya manusianya untuk menjalankan operasional eh, di outlet-outlet tertentu gitu. Sementara kalau franchising, ya kita tinggal memberikan mereka lisensinya dan mereka menjalankannya sendiri gitu. Tinggal kita latih aja untuk karyawan dan operasionalnya seperti apa. Kemudian kelola sendiri, tanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan staf yang di setiap outletnya pasti menjadi beban yang berat gitu ya, menjadi tanggung jawab yang berat karena kita harus benar-benar secara langsung, secara mandiri gitu memperhatikan semuanya sendiri. Kemudian juga ada hal-hal yang harus diwaspadai seperti adanya agensi konflik. Agensi konflik di mana situasi ketika manajer itu memiliki insentif dan tujuan yang berbeda dengan pemilik. Nah, hal ini harus diwaspadai karena apabila terjadi agensi konflik, ya nantinya ke depannya bisnis yang dijalankan pastinya tidak akan efisien gitu. Kemudian juga ya franchising menjadi salah satu solusi untuk menyebarluaskan bisnis kita dengan effort dan sumber daya yang lebih minim gitu. Kemudian next. Nah, eh, lalu selanjutnya, kenapa franchising itu bisa disebut mempercepat pertumbuhan bisnis? Karena yang pertama, biasanya ada first mover advantage, di mana first mover advantage ini menjadi penting untuk pengembangan ide-ide unik baru gitu ya yang membutuhkan ekspansi yang cepat. Nah, dengan franchising ini kita bisa melakukan ekspansi ini dengan cepat gitu, tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk mengembangkannya. Kemudian juga franchise ini merupakan salah satu sumber modal alternatif yang lebih murah dan cepat dibandingkan dengan IPO. Dan kemudian juga eh, para franchisee ini bersedia mengambil resiko lebih tinggi karena biasanya para franchisee itu kan tadi ya, mungkin mereka orang-orang yang memiliki modal tapi pengen resikonya tuh lebih minim daripada membuka bisnis baru. Jadi mereka berani untuk mengambil resiko lebih tinggi dengan membayar lebih mahal gitu ya untuk franchising, walaupun mungkin mereka tidak memiliki nama brand sendiri, tapi mereka masih merasa bahwa bisnis franchising ini adalah bisnisnya mereka gitu. Ada eh, ada sisi kemandirian dari franchising itu sendiri, walaupun mungkin memang franchising eh, atau franchisee itu masih di bawah pengawasan dari para franchiser.
Kemudian juga franchisee sering memiliki kelebihan di dalam dua hal. Yang pertama, mereka kadang memiliki lokasi yang strategis. Jadi, para franchisee biasanya sudah memiliki lokasi-lokasi eh, di mana mereka ingin mengembangkan franchising itu sendiri. Kemudian juga mereka kadang memiliki inovasi teknologi gitu. Jadi franchising ini sebenarnya bukan cuma soal tentang pertumbuhan, tapi juga tentang strategi untuk mengatasi keterbatasan modal dan juga sumber daya. Kemudian next. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas terkait bagaimana kita meningkatkan eh, entrepreneurial spirit gitu. Jadi di dalam literatur perilaku organisasi ada dua teori umum dalam eh, atau yang membahas tentang dua cara utama bagi perusahaan untuk memotivasi para pekerjanya atau para stafnya. Yang pertama itu dengan pengawasan langsung dan juga pemberian sanksi atau reward. Kemudian yang kedua itu adalah menjadikan staf atau para pekerja sebagai residual claimant agar kepentingan pribadi staf itu selaras dengan kepentingan perusahaan. Yang dimaksud dengan residual claimant ini adalah mereka, para pekerja yang menerima keuntungan setelah semua biaya yang perlu perusahaan bayar tuh dibayarkan gitu. Jadi dengan hal ini diharapkan bahwa para staf atau para pekerja juga merasa bahwa kemajuan perusahaan itu juga menguntungkan bagi mereka gitu. Kemudian selanjutnya, biasanya franchisee itu juga sering mendapatkan manfaat non-finansial atau psychic income gitu. Ini merupakan mm, penghargaan secara emosional dan psikologis dan juga bukan hanya sekadar imbal hasil finansial yang didapatkan oleh para franchisee. Contohnya, mungkin sebagian besar franchisee akan merasakan rasa bangga dan juga kepemilikan atas bisnisnya mereka sendiri. Kemudian juga mereka akan memiliki loyalitas terhadap sistem franchising yang mereka jalankan dan juga eh, mereka bisa membuka peluang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para kerabat mereka. Terus juga mereka memiliki peluang untuk memaksimalkan imbal hasil dari pengetahuan dan relasi yang banyak yang telah mereka bangun ketika menjalankan franchising ini sendiri gitu. Kemudian next. Nah, kemudian selanjutnya ada evolusi tentang sistem franchising. Pada awalnya sebenarnya franchise system itu bersifat dinamis ya. Jadi eh, akan melalui beberapa dinamika gitu. Namun pada awalnya sebenarnya franchiser ini pasti memulai dengan visi awal mereknya, brandnya. Bagaimana brandnya itu akan dikembangkan, bagaimana produknya akan diperjualbelikan gitu ya. Kemudian franchisee biasanya mereka berkontribusi ide, inovasi, dan juga adaptasi lokal. Kalau tadi contohnya terkait McD, para franchisee McD di negara-negara tertentu pastinya mereka memiliki ide dan inovasi yang berkaitan dengan adaptasi lokal. Kayak misalkan di Indonesia, ya McD Indonesia kan juga sering mengeluarkan menu-menu atau produk-produk yang mengadaptasi budaya-budaya lokal kayak seperti contohnya em, nasi uduk kayak gitu-gitu. Kemudian siklus perkembangannya itu biasanya franchisee yang memiliki ide itu akan memberikan ide tersebut kepada franchiser. Kemudian franchiser ini akan menyaring dan menyempurnakan ide tersebut. Dan apakah ide tersebut dapat diterapkan di dalam brand mereka gitu ya. Apabila bisa diterapkan dan juga eh, kemungkinannya akan memberikan manfaat dan keuntungan, maka ide yang telah disempurnakan tadi bisa disebarluaskan kepada
seluruh jaringan franchise-franchise lainnya gitu. Nah, contohnya di sini mungkin ada menu Fillet of Fish McDonald. Ini sebenarnya menu ini berasal dari ide seorang franchisee, di mana franchisee ini berada di lingkungan Katolik, yang mana pelanggan-pelanggannya itu tidak makan daging pada hari Jumat. Makanya dia memberikan ide bahwa mengeluarkan menu dengan bahan pokok ikan gitu, fillet of fish gitu. Kemudian ide ini disetujui oleh McDonald dan akhirnya disebarluaskan kepada franchise-franchise lainnya gitu. Nah, biasanya juga contoh secara praktiknya dalam meningkatkan entrepreneurial spirit ini, eh, biasanya para franchiser-franchiser seperti contohnya di Paris itu mereka membuat para mantan manajer mereka itu menjadi seorang franchisee gitu yang dimanfaatkan untuk ekspansi brand dan produk mereka ke kota-kota kecil. Dan contohnya juga mungkin terkait fast retailing, Uniqlo biasanya mereka akan mengubah karyawan-karyawan senior yang memiliki pengalaman yang tinggi di dalam retailing tersebut menjadi seorang franchisee yang mereka membuka outlet-outlet baru dengan pengalaman-pengalaman mereka tersebut seperti itu. Kemudian next, mungkin terkait bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardia. Oke, jadi selanjutnya kalau tadi sebelumnya Karsten itu udah menjelaskan ya beberapa eh, manfaat melakukan franchising, lalu eh, apa aja eh, Carson juga udah menjelaskan bahwa franchising itu bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan gitu untuk dilakukan. Nah, tapi ternyata meskipun franchising itu sering dianggap sebagai strategi ekspansi yang efektif, nah ternyata tidak semua perusahaan itu memilih jalur ini gitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak semua perusahaan itu cocok pakai sistem franchising ini. Nah, salah satu contohnya adalah itu Starbucks. Jadi meskipun banyak orang mengira mungkin Starbucks itu franchise, tapi sebenarnya hampir semua tokonya itu dikelola langsung oleh perusahaan. Nah, menurut pendiri Starbucks itu sendiri, ada beberapa alasan mengapa ia tidak melakukan franchising ini. Nah, yang pertama, pertumbuhannya itu bisa jadi terlalu cepat dan menjadi tidak terkendali. Lalu yang kedua, eh, franchising ini bisa memunculkan beberapa masalah. Misalnya, ada bisa terjadi potensi pemilihan lokasi yang buruk gitu ya. Lalu bisa juga ada potensi salah merekrut karyawan. Karyawannya tidak cocok gitu. Lalu ada juga masalah dalam menjaga standar kualitasnya. Kemudian bisa juga ada masalah kesulitan dalam mempertahankan budaya perusahaan dan konsistensi produk. Jadi Starbucks ini tuh eh, punya alternatif, jadi dia memberikan saham kepada karyawan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan loyalitas gitu, yang biasanya itu muncul dari pemilik franchise. Next, please. Nah, selanjutnya kita masuk ke franchising strategis. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan franchising ini. Nah, jadi dalam waralaba atau franchise itu kontrak adalah hal yang sangat penting. Kontrak waralaba ini adalah dasar hukum yang menentukan keberhasilan hubungan antara franchisor dan franchisee. Nah, dalam kontrak itu ada tiga elemen penting. Yang pertama itu ada sistem pembayaran. Ini mencakup biaya awal, royalti, dan investasi awal. Lalu yang kedua ada kepemilikan real estate. Ini tuh yang menentukan siapa yang memegang sewa dan hak atas lokasi. Lalu yang ketiga ada ketentuan terminasi, yaitu bagaimana skenario dan prosedur penghentian hubungan kerjasama. Next, please. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana tiga elemen-elemen tadi
dalam kontrak franchise. Nah, yang pertama itu ada sistem pembayaran yang terdiri dari biaya awal dan juga royalti. Nah, ada dua jenis pembayaran utama. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed fee. Nah, ini tuh bisa dibilang biaya biaya awal gitu, uang yang dibayar di awal. Jadi franchise itu nanti akan membayar biaya tetap atau biasa disebut lump sum dan melakukan investasi awal, misalnya renovasi, pembelian peralatan dan sebagainya. Nah, jadi investasi ini tuh tidak bisa dikembalikan, yang disebut dengan sunk cost. Jadi ini ini yang menunjukkan bahwa si franchise itu memang serius gitu karena uang yang udah keluar tadi itu tidak bisa dikembalikan. Jadi bisa dibilang mereka tidak main-main lah gitu, lebih pasti. Lalu yang kedua itu ada royalty atau variable fee. Ini adalah persentase dari penjualan yang dibayar terus-menerus ke franchisernya. Nah, jadi franchiser itu biasanya mendapatkan presentasi dari penjualan, bukan dari labanya gitu. Misalnya biaya yang harus dibayarkan adalah misalnya 6% dari omset per bulan. Nah, ini tuh mendorong si franchiser tadi untuk membantu franchisee meningkatkan penjualan karena kalau tokonya laris dia juga untung gitu. Jadi kenapa bukan persentase dari keuntungan? Karena kalau penjualan itu lebih lebih mudah dilihat gitu. Sementara kalau keuntungan itu kan bisa dimanipulasi. Next, please. Lalu selanjutnya ada tight sales. Nah, ini tuh franchise itu harus beli dari siapa sih gitu. Nah, beberapa franchiser itu mewajibkan franchise itu harus membeli produk atau peralatan itu hanya dari mereka gitu atau dari supplier tertentu. Nah, beberapa contohnya itu ada franchise rental mobil di Inggris, itu mereka mewajibkan untuk membeli mobilnya itu dari kantor pusat. Atau ada juga restoran eh, yang wajib membeli bahan dari supplier tertentu. Jadi sebenarnya tujuannya itu ya yang pertama itu bisa lebih menjamin kualitasnya ya dan konsistensi mereknya. Lalu, namun apabila harganya itu yang ditetapkan terlalu tinggi, franchise itu bisa juga merasa dieksploitasi gitu dan bisa juga membalasnya dengan tindakan yang curang. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu dari awal. Next, please. Lalu leasing ya. Ini tuh pengaturan sewa dan kepemilikan lokasi. Nah, jadi beberapa franchiser itu lebih suka menguasai lokasi usaha lalu menyewakan ke franchisee itu. Nah, contohnya adalah McDonald, di mana dia itu bisa mengontrol atau memiliki hak sewa lokasi gitu. Lalu dia juga menjadi landlord bagi franchisee, yang mana ini memungkinkan mereka itu untuk mengusir franchisee apabila terjadi pelanggaran kontrak gitu. Jadi sebenarnya taktik ini tuh bisa memperkuat posisi negosiasi franchiser dan meningkatkan kemampuan pengawasannya. Nah, tapi di sisi lain ini tuh juga butuh modal besar, butuh waktu dan tenaga juga untuk melakukan negosiasinya gitu. Dan yang ketiga juga ada risiko terjadinya konflik. Next, please. Nah, lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan nah, jadi untuk keluar dalam sistem franchise itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Franchiser itu tentu tidak mau kehilangan franchisee-nya begitu saja gitu. Karena yang pertama ya dia harus mencari pengganti, kemudian harus juga melatih orang baru gitu. Nah, dan ada juga potensi terjadinya kerugian gitu. Nah, bahkan franchiser ini tuh sering meminta franchisee untuk mencarikan pengganti yang disetujui gitu. Yang mana hal ini tuh bisa membuat si franchisee tadi tuh sulit untuk berhenti. Kemudian ada juga right of first refusal, di mana franchiser itu bisa membeli kembali unit tersebut jika ada tawaran dari pihak lain. Nah, lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya itu mengenai eh, konsistensi kontrak gitu. Jadi mayoritas franchiser itu sebenarnya pakai
satu template kontrak yang sama untuk semua franchisee. Karena ya lebih hemat, lebih praktis dan supaya lebih adil aja gitu, supaya tidak tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, kontrak itu juga jarang berubah gitu, meskipun bisnisnya berkembang. Nah, biasanya satu kontrak itu bisa berlaku 10 sampai 15 tahun, dan hanya ada perubahan kecil, misalnya penyesuaian royalti gitu. Next, please. Lalu ada kontrak enforcement. Nah, jadi franchiser itu eh, biasanya tidak tidak selalu langsung menindak tegas semua pelanggaran. Jadi ada beberapa hal yang dipertimbangkan gitu. Terkadang pelanggaran itu mungkin dibiarkan kalau yang pertama franchise itu punya pengaruh yang besar. Lalu yang kedua pelanggarannya itu kecil atau tidak tidak jelas lah gitu. Lalu yang ketiga franchiser itu takut diprotes sama franchisee lain gitu. Nah, tapi franchiser itu sendiri juga bisa sangat tegas apabila memang pelanggarannya besar. Contohnya misalnya kayak nggak bayar royalti, terus pelayanannya buruk gitu. Lalu yang kedua juga eh, franchiser itu bisa sangat tegas apabila franchisee-nya itu punya banyak cabang gitu, supaya pelanggaran tadi itu nggak menyebar ke cabang-cabang lain. Eh, Lalu yang selanjutnya ada self-enforcing agreement. Jadi meskipun kontrak itu penting, sebenarnya hubungan yang saling menghargai dan komunikasi yang baik itu lebih penting gitu. Jadi kalau misalnya hubungan personalnya baik, biasanya franchise itu lebih lebih patuh gitu, lebih ikhlas gitu. Jadi masalah masalah itu bisa diselesaikan dengan bicara, bukan gak harus sampai ancaman hukuman gitu. Jadi sesempurna apapun isi kontrak itu sebenarnya nggak bisa mengatur semua kejadian yang akan terjadi di masa depan gitu. Next please. Nah, lalu eh, dalam sistem franchise itu sebenarnya eh, bisnis itu bisa dijalankan dengan dua cara. Yang pertama ada franchisee own. Jadi ini tuh dimiliki dan dikelola oleh mitra franchise. Lalu yang kedua ada company own. Dimiliki dan dikelola langsung oleh si perusahaan atau franchiser. Nah, banyak orang eh, menganggap dua cara ini adalah pilihan yang eh, saling menggantikan gitu. Jadi jika perusahaan dia memiliki eh, franchise, berarti tidak perlu membuka toko sendiri. Namun kenyataannya itu nggak selalu seperti itu gitu. Justru banyak perusahaan yang melakukan keduanya secara bersamaan gitu. Di Amerika Serikat itu rata-rata 30% outlet dalam sistem franchise itu dimiliki langsung oleh perusahaan. Jadi meskipun perusahaannya itu udah melakukan nge-franchise gitu ya sebagian besar outletnya, mereka itu tetap menjalankan beberapa toko sendiri. Nah, kenapa sih perusahaan itu masih membuka toko sendiri? Nah, jadi alasan utamanya itu yang pertama untuk meningkatkan nilai aset nyata saat perusahaan ingin masuk ke bursa saham. Lalu yang kedua sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap kualitas brandnya. Dan yang ketiga untuk menguji ide baru sebelum disebarkan ke franchisee. Nah, tapi perlu diketahui bahwa untuk membuka lebih banyak toko milik perusahaan itu juga punya dampak negatif. Contohnya yang pertama, dana yang dimiliki untuk kegiatan promosi atau untuk pengembangan brand itu sendiri itu bisa berkurang. Lalu yang kedua, perusahaan yang udah go public itu biasanya terlalu fokus pada kepemilikan toko sehingga mengakibatkan apa ya sering menunjukkan kinerja saham yang lebih rendah gitu. Jadi sebenarnya perusahaan itu perlu menyeimbangkan antara membuka toko sendiri dan memberikan hak franchise ke pihak luar. Next, please. Hmm, Nah, jika pada akhirnya perusahaan itu memilih untuk membuka toko sendiri, uh, ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Kenapa?
perlu untuk membuka toko sendiri itu tadi. Nah, jadi yang pertama ada perbedaan pasar. Nah, tidak semua wilayah itu cocok untuk eh, melakukan franchise itu tadi gitu. Beberapa lokasi atau jenis pasar itu justru lebih cocok dikelola langsung oleh perusahaan karena membutuhkan kontrol yang lebih ketat gitu. Contohnya kayak restoran cepat saji gitu ya, yang ada di jalan tol atau rest area gitu ya misalnya, di mana pelanggan itu kan hanya mampir sesekali dan mungkin mungkin aja tidak kembali ke tempat yang sama gitu. Nah, jadi franchisee di lokasi seperti ini mungkin itu tidak punya insentif untuk menjaga kualitas mereka gitu, karena mereka tidak tidak bergantung pada pelanggan tetap gitu. Nah, tapi jika pelayanan buruk terjadi, reputasi mereka itu secara keseluruhan akan rusak gitu. Jadi bukan hanya di cabang itu aja gitu. Nah, maka dari itu untuk market yang seperti ini, franchiser itu sering memutuskan untuk mengelola sendiri outletnya gitu, untuk menjaga standar dan kualitas layanannya tadi gitu. Lalu yang kedua itu terkadang perusahaan itu memiliki toko sendiri karena situasi tertentu, bukan sebagai strategi jangka panjangnya. Contohnya, franchisee-nya itu keluar mendadak gitu. Lalu franchiser ingin mencegah tuntutan hukum dengan membeli kembali toko yang bermasalah. Lalu alasan yang ketiga mungkin bisa tidak ada franchisee yang memenuhi syarat di suatu lokasi gitu. Nah, dalam kasus seperti ini, eh, toko itu dikelola sementara waktu gitu, lalu kemudian dijual kembali ke franchisee baru yang dianggap lebih cocok. Nah, ada satu kasus unik di Italia. Jadi eh, untuk membuka toko makanan gitu ya, perusahaan itu perlu izin khusus dari pemerintah daerah. Karena izin ini terbatas dan bernilai tinggi, jadi si franchiser itu kadang terpaksa membuka toko sendiri terlebih dahulu gitu, lalu baru dijual setelah sistemnya lebih stabil. Lalu yang ketiga, eh, banyak perusahaan itu memilih menggabungkan kedua jenis outlet, jadi toko milik perusahaan dan juga toko franchise-nya. Nah, strategi ini tuh disebut plural form. Keuntungannya itu yang pertama bisa melakukan kontrol langsung gitu. Lalu franchiser juga bisa membandingkan kinerja kedua jenis outlet. Lalu yang ketiga, informasi dari toko milik sendiri itu bisa digunakan untuk membantu dan melatih si franchisee tadi gitu. Lalu eh, toko toko milik perusahaan itu tadi juga bisa berguna sebagai tempat uji coba gitu untuk bereksperimen. Perusahaan tuh bisa mencoba, misalnya kalau untuk perusahaan makanan cepat saji gitu ya, dia bisa mencoba menu baru, proses pelayanan baru, tata letak toko yang baru gitu. Dia bisa melakukan itu di toko miliknya sendiri gitu. Contohnya kayak Dunkin Donut, jadi dia itu rutin menguji produk barunya di toko-toko milik perusahaannya terlebih dahulu gitu. Nah, jika hasilnya itu ternyata baik, barulah produk tersebut ditawarkan ke franchisee supaya bisa diimplementasikan di cabang mereka. Nah, lalu eh, yang terakhir, eh, sebenarnya walaupun toko milik perusahaan itu bisa digunakan untuk mendukung dan melengkapi sistem franchise tadi, nah pada kenyataannya itu tetap aja ada risiko gitu penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, exploiting itu berarti memanfaatkan franchisee secara tidak adil atau merugikan mereka. Nah, gimana sih franchiser itu bisa menyalahgunakan? Nah, jadi franchiser itu bisa aja menggunakan franchisee untuk memperluas bisnisnya dengan cepat gitu di tahap awal. Lalu ketika udah berhasil, dia perlahan-lahan mengambil alih nih outlet-outlet yang udah sukses, terutama yang berada di lokasi strategis. Lalu franchiser ini bisa melakukan ini dengan memaksa franchisee untuk menjual atau dengan menggunakan alasan hukum untuk mengakhiri kontraknya tadi gitu. Nah, motifnya ini sebenarnya ya franchiser ingin menguasai langsung outlet yang udah eh, yang terlihat paling menguntungkan gitu, sehingga semua keuntungan itu tadi masuk ke perusahaan, bukan dibagi dengan franchisee. Nah, jadi kenapa sih ini perlu menjadi perhatian? Karena dalam sistem franchise ini biasanya biasanya franchisee itu lebih lemah posisinya dibanding franchiser.
Nah, kemudian jika franchiser itu punya niat buruk, mereka bisa memanfaatkan sistem plural form ini tadi gitu untuk keuntungan sepihak. Jadi ini tuh bisa merusak kepercayaan dalam jaringan franchise-nya tadi dan bisa menurunkan reputasi brand itu secara keseluruhan. Nah, jadi intinya itu sebenarnya eh, strategi dalam membuka toko sendiri itu bisa sangat membantu sistem franchise tadi selama digunakan dengan etika dan niat yang baik. Nah, tapi kalau disalahgunakan, ya bisa berubah menjadi alat untuk mengambil keuntungan berlebihan dari para franchisee tadi. Next, please. Nah, ini ada contoh dari buku. Eh, mungkin boleh mundur satu slide. Oke. Nah, ini ada contoh dari buku yang menampilkan data tentang tingkat keberhasilan berbagai merek franchise di Amerika Serikat berdasarkan hasil analisis selama 5 tahun. Nah, bisa kita lihat di tabel ini itu dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan besar investasi awal yang dibutuhkan untuk membuka satu cabang franchise. Nah, kelompok yang pertama itu ada franchise dengan investasi yang tinggi atau modal awal yang paling tinggi lah gitu, yaitu di atas 500.000 dolar. Lalu kelompok kedua itu ada franchise dengan investasi menengah yang biaya awalnya itu antara 150.000 sampai 500.000 dolar. Dan kelompok yang ketiga itu ada franchise dengan investasi yang terendah, yaitu di bawah 150.000 dolar. Nah, di setiap kelompok itu ditampilkan 2 franchise yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dan 2 yang memiliki tingkat keberhasilan terendah. Nah, dilihat dari 2 indikator. Yang pertama itu ada continuity rate, yaitu eh, persentase unit franchise yang masih bertahan selama 5 tahun. Kemudian yang kedua itu ada growth rate atau laju pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Nah, mari kita lihat ya beberapa contoh eh, perusahaannya itu pada kelompok investasi yang tinggi ada namanya Culver's Butter Burgers. Jadi ini tuh bergerak di bidang makanan cepat saji. Nah, dia berhasil mempertahankan 100% cabangnya selama 5 tahun dan masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 5%. Nah, dari sini ini tuh menunjukkan bahwa sistem franchise-nya itu stabil dan menjanjikan. Namun, kalau kita lihat direct buy, itu dia hanya memiliki tingkat bertahan itu sebesar 41% dan justru menurun sebesar 12% dalam 5 tahun. Padahal biaya awalnya ini kita lihat bahwa dia masuk dalam investasi yang tertinggi gitu ya, yang 500.000 dolar. Nah, hal ini tuh menjelaskan bahwa biaya besar itu tidak selalu menjamin franchise yang sukses. Lalu di kelompok investasi yang menengah itu ada Jimmy John's, eh, franchise sandwich yang terkenal di Amerika. Ini menunjukkan performa yang luar biasa gitu dengan tingkat bertahannya itu 99% dan pertumbuhan itu selama 5 tahun itu 17%. Bisa dibilang ini salah satu yang paling stabil dan berkembang gitu. Nah, namun Cookies by Design itu justru hanya mampu mempertahankan 52% cabangnya gitu dan mengalami penurunan sebesar 12%. Eh, ini menunjukkan mungkin bisnis makanan ringan atau hadiah itu mungkin apa ya memiliki daya tahan yang lebih rendah dibandingkan makanan pokok kayak sandwich tadi. Lalu di kelompok investasi yang rendah itu ada Right at Home yang menawarkan layanan perawatan untuk lansia dan yang tinggi yaitu 90% dan cabang itu masih bertahan dan tumbuh sebesar 13%. Ini mengindikasikan bahwa franchise di bidang layanan sosial itu cenderung lebih stabil karena kebutuhannya itu jangka panjang. Berbeda dengan Help You Sell, itu franchise agen properti. Jadi dia hanya mampu
mempertahankan 22% cabangnya dan mengalami penurunan drastis sebesar 25%. Nah, hal ini tuh mungkin berkaitan dengan naik turunnya pasar properti yang lebih sulit diprediksi. Nah, jadi itu sedikit informasi dari tabel ini. Mungkin dari tabel ini tuh bisa kita ambil ya kesimpulan dan beberapa hal penting gitu. Jadi yang pertama, franchise itu ternyata bukan jaminan kesuksesan. Nah, jadi setiap brand itu punya tingkat risiko dan peluang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, eh, besar kecilnya modal itu tidak menentukan hasil gitu. Jadi franchise mahal itu bisa gagal dan franchise murah juga bisa sukses gitu. Lalu yang ketiga, jenis usaha juga ternyata sangat berpengaruh kalau kita lihat dari tabel ini gitu. Jadi beberapa layanan itu yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari atau kegiatan sosial itu cenderung lebih tahan lama dibanding bisnis hiburan atau yang musiman gitu. Lalu yang terakhir juga dari sini bisa kita simpulkan bahwa calon franchise itu perlu melakukan riset yang mendalam. Jadi kita perlu melihat kinerja jangka panjangnya, stabilitasnya, kemudian reputasi franchisernya juga itu jauh lebih penting daripada hanya mengandalkan merek yang terkenal atau biaya investasi awalnya yang murah gitu. Next, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Alvan. Oke, terima kasih Ardia. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin masalah kenal sedikit ya, lagi masalah franchise, terus tadi ada kelebihannya juga, terus kekurangannya juga. Sekarang kita bakal ngomongin tentang dinamikanya dan gimana sih cara kita adaptasi dengan dinamika tadi gitu, dengan apa namanya tantangan-tantangan saat kita berfranchise gitu, baik itu sebagai franchiser ataupun sebagai franchisee. Boleh tolong di next? Jadi yang pertama itu tren dari franchise ini punya ada survival trend-nya sendiri ya gitu. Kayak misalkan kita punya apa golden rules-nya gitu. Jadi franchise itu yang telah lewat 4 tahun, ini dari segi brand ya, itu cenderung punya peluang untuk survive yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin mau beli franchise, misalnya lagi milih-milih, coba dicek yang udah 4 tahun terus masih ada dan masih bagus gitu, masih eksis dan kawan-kawannya gitu. Jadi kita bisa lihat di sekitar kita juga gitu. Jadi apa jangan sampai misalkan baru hype banget tapi padahal baru setahun 2 tahun belum tentu ya dia menjamin gitu karena ada waktu survival yang direkomendasikan juga. Terus juga ada franchise yang jumlah outletnya gitu yang udah dibeli banyak secara brandnya dan juga apa usia yang lebih lama cenderung lebih stabil dalam bisnisnya. Dan ini sebenarnya hampir sama kayak yang pertama ya gitu. Jumlahnya, waktunya juga apa menjadi tanda bahwa dia tuh udah lebih terjamin gitu ya kalau kita mau beli franchise-nya sendiri. Dan juga ada juga apa faktor juga yang lain ada dari ranking dari pihak ketiga gitu. Jadi misalkan kita ada majalah bisnis atau misalkan di kita mungkin ada apa portal-portal tentang bisnis kayak bisnis.com dan kawan-kawan itu juga dapat meningkatkan kredibilitas dari franchise gitu. Jadi kalau kita sebagai franchise bisa lihat-lihat juga gitu dari franchiser juga bisa kerjasama dengan media ya meskipun ini dibilang juga ada sedikit self confirmatory bias ya gitu karena kan ini kasarnya iklannya bisa dibayar gitu tapi di luar masalah itu ini adalah sebuah apa namanya punya dampak positif terhadap penjualan atau keterjaminan dari suatu franchise gitu. Boleh tolong di next? Ya. Terus yang selanjutnya adalah maintaining cooperative atmosphere gitu. Gimana caranya kita kan uh, antara franchisor dan franchisee tadi kan banyak banget ya ada konfliknya gitu. Masa konflik itu ada konflik of interest, ada sebenarnya meskipun sama-sama pengen sukses tapi tuh ada apa ya, ada sedikit perbedaan dari tujuannya lah ya gitu. Yang satu pengen jual franchise, atau pengen jual produknya. Nah, jadi gimana cara tetap kooperatif gitu antara hubungan keduanya? Yang pertama adalah saling dorong untuk berinovasi gitu. Meskipun kadang-kadang kan mikirnya yang harus inovasi itu adalah franchiser gitu. Tapi kan padahal franchisee juga punya pengetahuan di lapangan nih gitu. Misalnya katakanlah di tempatnya dia di kotanya dia tuh suka ini loh, bisa disampaikan juga ke para ke franchiser saya untuk bisa inovasi lebih jauh ataupun sebaliknya ya. Terus ada juga semangat sebagai tim ya tadi ini kan juga sama-sama inovasi otomatis sama-sama untung kan. Lalu juga apresiasi juga otomatis kalau ada si franchise bikin sesuatu yang bagus diapresiasi dan juga sebaliknya kalau franchise-nya bagus katakanlah penjualannya bagus terus selalu nurut aja dengan apa secara baik ya pada aturan franchisers itu juga sih diapresiasi terus kerjasamanya juga komunikasi kalau komunikasi kita udah pasti lah ya antara franchisers dan franchisee harus baik
dan juga otomatis bermitra dengan kompeten dan dapat diandalkan gitu. Ini memang sebenarnya semuanya sih kelihatannya seperti agak retoris ya. Cuma poin pentingnya adalah terutama dari perspektif dari franchisers ini adalah gimana cara mengendalikan franchise tapi dia terlihat mengontrol gitu. Mungkin mengendalikan dan mengontrol ini sedikit mirip-mirip, tapi kalau kita mau kita pisahin sedikit adalah mengendalikan itu seperti melihat tapi seperti magerin tapi nggak ngiket gitu ya gitu. Kalau ngontrol itu kan mengikat gitu, jadi gimana cara kita membatasi tanpa benar-benar merestriksi franchisee mau melakukan apa gitu, mencari tengah-tengahnya yang masih enak di dua-duanya. Boleh tolong di next please. Nah, tadi masih lanjut tadi masalah conflict of interest kali, atau di sini sebutnya gimana cara kita manage inherent goal conflict. Jadi kalau kita mau lebih narrowing lagi, sebenarnya kan ada perbedaan utamanya itu ada dua ya. Kalau franchisers tuh pengen salesnya maksimal ya kan, karena kan dia pengen namanya besar, pengen nanti dia jual franchise lebih bagus kalau salesnya gede kan. Sementara kalau franchises yang tadi kita tadi dari RDA juga dari sempat ngomong juga ya, ada sistem tadi ada yang ngomongin masalah ada yang sistemnya, ada yang royalty dan kawan-kawan, otomatis kan kalau dari franchise pengennya maksimalin profit gitu kan, karena mereka butuh uangnya gitu. Sama brand mah mungkin mereka ya kan brandnya urusan sama franchisers gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara tujuan keduanya. Nah, tapi memang yang jadi kadang-kadang dari kedua perbedaan yang tipis-tipis ini tuh kadang-kadang jadi ada efek negatifnya. Misalnya franchisers itu kan seringkali pengen banget ya, namanya juga franchisers kan dapat duitnya dari buka franchise gitu, terus yang paling utamanya. Karena kayak gitu mereka seringkali tuh sengaja nggak sengaja ngebuka terlalu banyak outlet, dan akhirnya mungkin seringkali kedekatan kali ya. Jadi akan muncul efek kanibalisme terhadap outlet lain yang kemudian otomatis menimbulkan efek negatif pada franchises. Kan logika bener ya. Kalau outletnya banyak ya mungkin secara salesnya tinggi tuh buat franchisers, tapi secara untuk sales totalnya. Cuma kan secara satuan outletnya mungkin ada juga yang bersifatnya saling kanibal kan. Nah ini bakal bikin bete si franchisesnya. Nah tapi ada juga caranya untuk manage salah satunya ya, untuk mengurangi kanibalisme ini. Kalau emang franchisersnya pengen nawarin ekspansi baru, katakanlah pengen bikin di kecamatan sebelahnya, ya jangan ditawarin ke orang dulu. Coba tawarin ke franchise lama yang memang sudah ada di dekatnya gitu. Jadi ini kalau memang dia nggak mau ya sok silakan, bisa ditawarin yang lain. Cuma ini kan bisa jadi jalan tengah yang baik untuk franchisers maupun franchisee seperti itu. Boleh tolong next please. Nah, next. Nah, ini terkait multi-unit franchising. Jadi, mungkin kalau teman-teman pernah keliling-keliling gitu, lihat terus entah gimana, misalnya kenal tiba-tiba, ternyata franchising. Misalkan kita sebut kayak misalkan Sabana gitu, yang paling banyak lah ya. Yang kita sering kenal tuh, bisa jadi yang punya itu, punya lagi di tempat lain. Sabana juga ya, bukan franchise lain. Misalnya, itu kita bisa sebutkan dengan multi-unit franchising. Jadi dia punya satu, mungkin dia karena dia udah merasa oke, dia biasanya buat lagi tuh. Dan cenderungnya buatnya ini biasanya di tempat-tempatnya dekat-dekat. Misalnya, misalkan satu buatnya di UI tapi di Kutek, satu lagi buatnya di Kuklas, lagi di Pocen, kan itu dekat-dekat ya gitu. Ini disebutnya dengan multi franchise tadi. Nah terus franchisers nih yang bikin kata-kata di Sabananya itu cenderung suka sama franchise yang kayak gini. Karena kenapa ya? Karena lebih gampang ya jadi communicate. Jadi katakanlah misalkan Sabana dari home productnya pengen punya punya produk baru, SKU baru, dia tuh bisa langsung ngomong ke si satu pemiliknya, misalkan pemiliknya Mbak Mira gitu, punya Sabana punya 10 di daerah UI. Nah kan dia tinggal ngomong ke Mbak Mira, dan Mbak Mira bisa langsung apply ke 10 outlet tuh di sekitar UI, dan langsung jadi semua kan gitu, karena koordinasi cuma ke satu orang, dan cenderung memudahkan Sabana untuk communicate-nya seperti itu. Nah terus juga ada kelebihan dari si franchisee gitu, tadi bilang Mbak Mira yang punya Sabana itu, otomatis yang pertama efisiensi komunikasi, pelatihan, dan operasional ya, karena tadi komunikasi kan Mbak Mira punya 10, jadi otomatis Mbak Mira dengan satu sebagai pemilik bisnisnya bisa langsung komunikasi ke semua outletnya dia. Terus pelatihan, otomatis kan pelatihan juga lebih gampang karena Mbak Mira udah punya knowledge tuh, meskipun pelatihan kan biasanya dilakukan di franchiser tapi kan Mbak Mira udah tahu, ngirimnya berapa orang, butuh berapa lama, otomatis Mbak Mira udah punya knowledge bank yang oke gitu, dan juga operasionalnya apalagi. Kan Mbak Mira biasanya kan nggak mungkin buka langsung 10, tapi buka satu-satu, yang otomatis pas ke 10 ya operasional mah udah nggak ada apa-apanya buat Mbak Mira, udah ngerti banget gitu, learning curve-nya udah tinggi. Preservasi pengetahuan juga bisa, preservasi pengetahuan karena Mbak Mira ada pengalaman banget gitu tadi ya, kita bicara lagi
udah tahu banget tuh ayam harus diapain, jualannya kayak gini, jualan ke mahasiswa kayak apa, otomatis tuh Mbak Mira udah jago banget. Bisa jadi mungkin untuk di location tertentu franchising-nya tuh lebih ngerti dibanding si sabarnya sendiri gitu, udah jago banget. Terus juga punya kemampuan penyerap kerugian yang lebih tinggi. Jadi ya kita kalau bisnis kita buka outlet 10, kalau katakanlah yang rugi 2 ya dan 8 yang untung kan nggak masalah karena mereka saling nutupin kan gitu. Sementara kalau yang orang cuma bukanya 1, ya kalau rugi ya rugi aja gitu gitu. Dia mereka nggak punya kemampuan untuk buffering kerugiannya itu sendiri. Itu adalah konsep dari multi unit franchising. Dan the next please. Kita bakal masuk sedikit ngomongin franchising ini nyambungnya ke omnichannel ya gitu. Jadi sedikit ada dinamika lagi juga kalau kita ngomongin omnichannel dan juga franchising yang bisa dibilang franchising ini kan sebuah bisnis tren yang cukup konvensional karena cukup lama ya. Dan saat dia berada dengan omnichannel itu seringkali tuh biasanya franchising yang merasa terancam gitu oleh franchiser maupun oleh franchisee lain. Kenapa sih? Misalnya kan kalau kita mikir, mungkin kalau kita keluar dari makanan katakanlah produk barang gitu ya, bisa jadi kan karena online udah tersedia, terutama kita belanja online kan bisa langsung ya. Mungkin juga franchisernya misalkan jualan barang online langsung gitu. Jadi kan orang bisa langsung beli ke franchisernya aja gitu. Bisa jadi harganya lebih murah dan seterusnya. Sementara franchise yang jualnya di bawah yang di secara mungkin cenderung offline dan kawan-kawan gitu merasa terancam oleh franchiser yang jual langsung. Nah, tapi meskipun ada kemungkinan terjadi seperti itu dan mungkin terjadi beberapa tempat juga, tapi kan omnichannel itu juga bisa dimanfaatkan secara positif. Tapi ya tentunya dengan franchisers yang baik ya gitu. Dia misalkan bisa buat sistem digital untuk franchise-nya. Jadi kalau kita mungkin sekarang juga udah tahu ya kalau misalkan kalau kita beli franchise tuh biasanya udah ada sistemnya tuh sekalian dijual sama si franchisernya gitu. Misalkan dari POS-nya, dari Proesto yang alat buat kasirnya itulah ya gitu. Terus misalnya dari segi keuangan, terus misalkan langsung didaftarin di GoFood dan kawan-kawan gitu. Itu bisa juga dimanfaatkan. Terus yang kedua juga misalnya juga setiap franchise itu punya website sendiri-sendiri bisa juga, tapi dengan bagusnya di arahkan oleh franchiser. Jadi misalnya harus kalau mau bikin website boleh, tapi dengan syaratnya harus menyantumkan ABC, terus misalkan brandingnya ABC seperti itu. Jadi omnichannel ini bisa dimanfaatkan gitu secara baik oleh omnichannel dan jangan sampai omnichannel itu malah jadi ajang untuk saling saling overlap antar franchise dan franchisers gitu. Dia harus direncanakan dengan baik terutama oleh franchisersnya itu sendiri yang bertanggung jawab terhadap brand. Gitu. Nah, kurang lebih untuk penjelasannya seperti itu. Selanjutnya mungkin akan ada artikel yang dijelaskan oleh Cynthia. Terima kasih. Ya, baik. Kalau tadi misalnya kita sudah bahas dari apa itu franchising, jenis, dan juga manfaat franchising dan manfaat tidak franchising, kontrak, hingga tadi dari Bang Over tadi, termasuk juga konflik di franchising itu sendiri. Nah, sekarang misalnya gimana sih kalau misalnya bisnis franchise ini mau implementasikan ke e-commerce yang bisnis to consumer atau biasanya yang kayak Shopee, Gojek, GoFood ataupun bisa juga di aplikasi atau website yang dipunyai oleh si perusahaan franchise itu sendiri gitu. Next please. Nah, ini ada jurnal e-commerce structure for retail and service franchise. Jadi dari latar belakang dari penelitian ini adanya kebutuhan dari konsumen untuk bisa belanja di mana saja. Nah, yang menuntut si bisnis franchises ini untuk hadir juga di e-commerce biar tetap relevan. Nah, tapi karena bisnis modelnya si e-commerce ini biasanya kan terpusat ya dari pusatnya perusahaan, termasuk juga warehouse-nya gitu. Nah, itu tuh sedikit berbeda dengan model bisnisnya franchise gitu, yang mana desentralisasi gitu. Nah, penelitian ini tuh pengen melihat karena masih sedikit studi yang menyelidiki secara mendalam bagaimana implementasi e-commerce dalam jaringan franchise ini gitu. Nah, tujuannya itu dalam sistem tujuan itu untuk menyelidiki implementasi strategi e-commerce dalam sistem franchise yang matang dengan meninjau dari perspektif baik itu dari franchiser maupun dari sisi si franchisee.
peneliti menggunakan metode multiple case study dengan 2 perusahaan franchise di bidang jasa dan juga produk yang dikumpulkan datanya melalui in-depth interview yang menginterview franchiser, franchisee, dan juga expert di bisnis franchise ini seperti konsultan, pengacara, penasehat, dan juga keuangan gitu. Next, please. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Bang Opar kalau misalnya untuk omnichannel sendiri tentunya ada konflik ya antar si franchisor dan juga si franchisee-nya itu. Nah, di e-commerce juga ada tantangan kalau misalnya si bisnis franchise ini mau hadir di e-commerce seperti sistemnya tadi yang e-commerce itu biasanya terpusat, warehouse-nya diatur oleh pusat gitu. Nah, sedangkan si franchise ini desentralisasi, ini tuh bisa memunculkan resiko yang namanya encroachment, yaitu pelanggaran wilayah franchisee akibat penjualan online. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mau hadir di e-commerce, kadang itu menjadi ancaman bagi si franchisee-nya itu gitu. Takutnya nanti pelanggan yang biasanya beli di franchise-nya mereka itu jadi lari ke online gitu. Nah, oleh karena itu tuh perlu harmonisasi ke antara franchisor dan franchisee agar bisa si e-commerce-nya ini tidak saling kanibalisme gitu. Kemudian dari Flip and Myler tahun 2001 itu membagi 3 jenis model e-commerce yang dijalankan oleh bisnis franchise. Yang pertama yaitu franchiser only, di mana franchiser mengolah penuh e-commerce dan menyimpan keuntungannya itu untuk sendiri. Jadi ini si kantor pusatnya itu misalnya Indomaret gitu, dari Indomarko-nya sendiri yang mengelola untuk e-commerce-nya gitu. Nah, yang kedua itu ada franchiser with franchisee participation. Jadi ini baik franchiser dan franchisee itu terlibat dalam eksekusinya. Franchiser itu yang memimpin dan franchisee itu yang terlibat dalam eksekusinya gitu. Nah, yang terakhir itu ada franchisee only. Jadi itu franchisee menjalankan e-commerce secara independen. Misalnya nih, ada satu cabang di misalnya cabang di Sabana yang dia mau ada di GrabFood. Nah, itu yang ngelola dari cabang itu sendiri gitu, bukan dari pusat gitu. Next, please. Nah, penelitian ini nih menggunakan dua case study ya, yaitu dari industrinya. Yang pertama itu transport, postal, dan warehousing. Yang kedua itu administrasi dan support service. Kedua perusahaan ini itu sudah lama hadir di e-commerce dari tahun 2012. Dan untuk order fulfillment itu, jadi yang pertama itu pesanan itu diproses oleh third party. Jadi orang ketiga dari perusahaan ketiga mereka menggunakan vendor lah untuk penerimaan ordernya ini. Kemudian franchisee-nya itu yang ditunjuk untuk bertanggung jawab ke pesanan itu gitu. Kalau yang kedua itu pesanannya itu dilayani oleh franchisee terdekat. Dan keduanya ini juga yang franchisee-nya itu yang bertanggung jawab untuk layanan pelanggan dan juga pendampingan berkelanjutan. Artinya post purchase juga ditanggung jawabkan oleh si franchisee ini gitu. Nah, secara teknologi yang pertama itu otomasi penuh. Jadi semua pesanannya itu by system. Jadi si franchisee-nya ini cuma dapat notif dia ada pesanan dan harus handle itu dan tanggung jawab termasuk biaya packaging dan juga pengiriman. Kalau yang kedua itu semi otomatis. Jadi pesanannya itu masuk ke kantor pusat, kemudian oleh kantor pusat didelegasikan ke franchisee terdekat itu gitu. Nah, secara profit sharing, dua-duanya itu franchisee-nya dapat harga penuh dan juga biaya penanganan juga ditanggung oleh si franchisee-nya gitu. Nah, pricing di online-nya itu untuk case 1 mereka lebih murah di online, sedangkan di case 2 itu setara antara online dan juga offline. Nah, karena lebih murah di online, jadi di case 1 ini ada konflik karena perbedaan harga tadi, sehingga penjualan online-nya lebih signifikan, sedangkan yang di case 2 itu nggak ada konflik karena harganya sama, dan juga
mereka tuh fokusnya pada eksis di online aja gitu, bukan mikirin volume penjualan, tapi yang penting ya udah kita juga ada di e-commerce gitu. Next please. Nah, dari hasil in-depth interview dan juga apa analisis data dari penelitian ini didapetinlah beberapa poin seperti otomasi teknologi. Kalau yang otomasi penuh itu efisiensinya tinggi, tapi minim kontrol individu karena dia langsung notif kalau misalnya tiba-tiba misalnya di cabang tertentu langsung ada info pesanan gitu. Kalau lagi eh, tidak lihat ya bisa agak sedikit di miss gitu. Sedangkan kalau semi otomasi ini dia karena masuk di kantor pusat kemudian oleh kantor pusat didelegasiin lagi oleh staf di head office-nya itu tuh lebih banyak interaksi jadinya rentan untuk kesalahan manual tuh muncul gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada harga dan posisi produk. Kalau tadi di case 1 itu diskon online itu menguntungkan tapi juga menciptakan konflik dengan pelanggan offline gitu karena harganya lebih murah di online gitu. Case 2 dia tetap menjaga harga biar menghindari konflik. Yang selanjutnya itu ada cannibalization dan juga channel konflik. Ya dari franchise yang case 1 itu mengalami penurunan offline karena e-commerce dan case 2 itu berhasil menghindari karena strategi harga seragam. Kemudian eh, pandangan dari eh, pihak-pihak yang terlibat di franchise ini terkait dengan e-commerce semuanya itu setuju kalau diperlukan si e-commerce ini agar bisnisnya itu tetap relevan gitu. Dan terakhir itu dari konsumen sendiri, konsumen mengharapkan transaksi online yang seamless, kemudian kepercayaan meningkat gitu saat konsumen beli di online, tapi ternyata ada juga toko fisiknya gitu. Jadi lebih percaya dengan si produk tersebut gitu. Next please. Nah, dari hasil interview itu, peneliti ini akhirnya merekomendasikan model struktur e-commerce tergantung dari jenis franchise-nya. Misalnya di sini ada retail dan service gitu. Kalau retail dibagi lagi nih, mau distribusinya disentralisasikan atau didesentralisasikan. Kalau sentralisasi distribution, nah itu bisa menggunakan warehouse-nya di satu warehouse dan kemudian membentuk bisnis unit yang baru yang khusus untuk menangani e-commerce ini gitu. Nah, kalau desentralisasi itu bisa ada dua pilihan. Yang pertama itu uh, entire network execute online order. Jadi semua franchise itu terlibat dalam online ordernya. Atau yang kedua itu selected flagship atau tokoh tertentu uh, yang terlibat dalam online ini gitu. Misalnya kayak di AlphaGip sendiri sebenarnya kan dia belum semua jaringan yang bisa dibeli di uh, AlphaGip gitu. Di beberapa toko itu masih belum bisa untuk order si AlphaGip itu. Nah, yang kedua kalau bisnisnya itu service, itu bisa decentralized online booking system. Jadi yang pertama itu pemenuhan ordernya itu langsung diassign ke atau ditunjuk ke franchisee-nya atau tadi menggunakan pihak ketiga. Nah, kalau desentralisasi itu bisa jadi uh, pemesannya itu langsung ke franchisee yang dimau oleh konsumen itu sendiri gitu. Nah, dari penelitian ini itu didapatlah kalau e-commerce itu harus diintegrasikan dalam strategi bisnisnya secara menyeluruh gitu, bukan sebagai yang penting ada uh, di e-commerce doang gitu. Jadi semua pihak seperti franchiser dan juga franchisee-nya itu perlu dilibatkan dalam perencanaan strategi e-commerce gitu. Franchisee itu memiliki wawasan karena mereka yang sehari-hari ketemu konsumen kan. Jadi mereka lebih punya wawasan mendalam tentang pelanggan dan model struktur e-commerce juga harus disesuaikan dengan jenis bisnis, kapasitas jaringan, dan juga kebutuhan pelanggan. Next, please. Nah, kalau tadi itu gimana model untuk penerapan e-commerce di bisnis franchise, nah selanjutnya itu gimana sih menganalisis kemampuan bisnis franchise itu untuk menyesuaikan diri dengan strategi omnichannel secara efektif gitu. Tadi Bang Over sempat singgung sedikit ya.
Nah, ini ada penelitian Omnichannel Reconfiguration Capability in Franchising, a Meso Foundation Analysis. Jadi penelitian ini tuh menganalisis gimana kemampuan rekonfigurasi omnichannel terbentuk lewat interaksi sosial dalam jaringan waralaba, bukan hanya lewat strategi dari atas top to down atau keputusan manajemen aja. Jadi Meso Foundation Analysis ini jadi dia di antara makro dan juga mikro. Kalau makro itu biasa kita kata political, economical, pastel, sedangkan mikro itu misalnya analisis kompetitor, konsumen gitu. Nah, kalau meso ini eh, lebih ke interaksi cross functional di dalam korporasinya ini itu sendiri gitu. Dalam hal franchising ini yaitu interaksi antara franchiser dan juga franchisee. Next please. Ya, jadi semakin meningkatnya digitalisasi, jadi untuk perusahaan franchise ini juga harus beralih ke strategi omnichannel untuk menciptakan pengalaman yang seamless di berbagai saluran. Namun tuh implementasinya itu dalam franchise itu kompleks ya, karena banyak pihak yang terlibat gitu. Nah, seperti otonomi franchisee atau keseimbangan antara standarisasi dari franchisor dan juga fleksibilitas dari franchisee-nya, koordinasi internal, tantangan yang integrasi antar saluran gitu di struktur yang kompleks gitu. Kemudian ada juga encroachment, yaitu konflik akibat persaingan intra-brand, misalnya penjualan online di franchisor versus penjualan offline di franchisee-nya gitu. Nah, penelitian ini tuh mengadopsi perspektif dynamic capability untuk mengeksplorasi bagaimana franchisor mengembangkan kemampuan rekonfigurasi omnichannel di tingkat meso atau interaksi franchisor dan franchisee gitu. Nah, penelitian ini juga berdasarkan studi kasus dengan 7 jaringan franchisee di Prancis yang di retail dan jasa dengan industri yang berbeda-beda dengan mewawancari 83 narasumber yaitu franchisor dan juga franchisee-nya. Kemudian dari hasilnya itu mengidentifikasi kemampuan rekonfigurasi, kemudian juga klasifikasi temuannya ke dalam 3 dynamic capability, yaitu learning capability, change management capability, dan juga governance capability. Kemudian hasil dari klasifikasi ini dihubungkan dengan framework dari dynamic capability, yaitu seizing, dan juga transforming. Next, please. Nah, seperti yang tadi sempat di-mention, kalau transformasi omnichannel itu dalam franchising tuh bukan hanya soal teknologi atau strategi gitu, tapi juga itu ada interaksi sosial dan pembelajaran kolektif yang harus ada di antara franchisor dan juga franchisee-nya ini gitu, untuk bisa membangun si omnichannel itu yang lebih efektif. Yang pertama itu ada learning capability, yaitu kemampuan untuk membangun, menyerap, dan menyebarkan pengetahuan secara kolektif antar franchisor dan franchisee, baik melalui eksperimen, refleksi, maupun pembelajaran dari pengalaman franchisee lain. Jadi misalnya learning capabilities ini, kemampuan misalnya kalau dari sisi franchisornya, kemampuan franchisornya itu untuk melihat gitu, kalau misalnya dari pembelajaran kompetitor, misalnya kompetitor ada yang sudah omnichannel, jadi kan dia menilai ada peluang di omnichannel sendiri. Sedangkan kalau dari sisi franchise, dia mempelajari dari tren di konsumen gimana gitu. Ada keinginan untuk bisa belanja secara online maupun offline gitu. Kemudian yang kedua ada change management capability, yaitu kemampuan untuk mengelola perubahan secara bertahap, mengurangi resistensi, membangun komitmen, menyusun roadmap, dan juga melibatkan semua aktor yang terdampak oleh transformasi. Jadi kalau mau ada transformasi di perusahaan franchise ini, jadi perlu roadmap yang jelas gitu, kontrak yang jelas, dan juga
perlu komitmen antara aktor-aktornya itu, yaitu franchisor dan juga franchisee gitu. Kemudian governance capability, yaitu kemampuan tata kelola formal, misalnya kontrak, aturan zona, dan juga dukungan serta komunikasi untuk mengatur hubungan antara franchisor, franchisee, dan juga pihak ketiga. Nah, ini kalau misalnya sudah fix mau transformasi, dan dari sisi learning dan manajemennya sudah berubah, tentunya dari sisi kontrak, misalnya flexibilities dan otonomi dari franchisee dan franchisor ini perlu diatur kembali gitu. Next, please. Nah, tiga kapabilitas yang tadi yang di level meso itu berperan dari untuk membentuk tiga tahapan dynamic capability, yaitu sensing, seizing, dan juga transforming. Misalnya sensing yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, kapabilitas yang dominan itu yang dibutuhkan yaitu learning capability gitu. Misalnya pembelajaran dari micro level atau dari pembelajaran yang tadi mendeteksi kebutuhan pelanggan, ancaman dari kompetitor, atau peluang inovasi gitu. Atau juga menjadi pembelajaran yang kemudian dijadikan pembelajaran kolektif untuk membentuk kemampuan dari si sensing ini gitu. Yang kedua ada seizing, yaitu menangkap dan memanfaatkan peluang. Nah, untuk capabilities yang dominan yaitu learning capabilities dan juga change management capabilities. Nah, agar franchising ini bisa ngambil peluang dari strategi omnichannel, perlu ada proses pembelajaran aktif, misalnya dalam mengadopsi channel digital, layanan pengiriman, atau juga sistem integrasi dari omnichannel, kemudian disupport oleh manajemen untuk perubahan yang kolaboratif dan inklusif gitu. Nah, dua ini harus terintegrasi agar lebih efektif dan tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dan yang terakhir ada transforming, yaitu menyesuaikan dan merestrukturisasi organisasi. Yaitu yang paling dominan ada governance capability, seperti penataan ulang organisasi dan hubungan kemitraan, seperti penyesuaian struktur internal dan juga eksternal, termasuk juga pengaturan kontrak, pembagian profit dan lain-lainnya gitu. Next, please. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini untuk bisa dari sebuah bisnis franchising itu untuk bertransformasi ke omni-channel system gitu, perlu adanya proses sosial yang kolektif, bukan hanya keputusan dari manajemen atas saja atau sekedar hanya teknologi gitu. Jadi diperlukan juga kemampuan atau kapabilitas dari internal yang ini di level meso, yaitu untuk menjembatani antara konteks lokal franchisee dan juga arah strategis franchisor gitu. Gimana komunikasi antara franchisor dan franchisee-nya gitu. Yang ketiga, itu ada penelitian ini tuh mengisi kekosongan dalam literatur omnichannel dan franchising dengan menawarkan kerangka meso foundation dari dynamic capability yang menjelaskan bagaimana sensing, seizing, dan transforming benar-benar terbentuk dan berjalan baik dalam praktek berdasarkan dari si analisis foundation meso level tadi. Kemudian yang keempat adalah membangun struktur koordinasi cross function yang jelas agar semua pihak itu dilibatkan dan juga terinformasi dengan baik gitu. Yang kelima, libatkan franchisee sejak awal perubahan. Yang keenam, atur ulang kontrak dan model pembagian nilai untuk menghindari konflik internal dalam channel digital. Next. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.